Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran minggu yang lalu. Dan minggu yang lalu sudah Bapak jelaskan bagaimana caranya memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Nah, kita ketahui bahwa buku besar itu ada dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Nah, dalam perusahaan dagang itu buku besar pembantu ada dua ya. Ada buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Jadi buku besar pembantu ini adalah perincian dari besar buku utama ya. Jadi seperti di sini piutang dagang 2.800.000. Kalau informasinya hanya seperti ini saja, kita tidak akan tahu piutang dagangnya ini kepada siapa saja ya. Jadi debiturnya itu siapa saja dan masing-masing berapa besarnya. Jadi, nah kalau kita ingin mengetahui debiturnya itu siapa dan masing-masing besarnya itu berapa, maka kita harus membuat yang namanya buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger. Subsidiary ledger. Account receivable. Jadi ada account receivable, ada account payable. Account receivable itu adalah piutang dagang, kalau account payable adalah utang dagang. Nah, di sini ada saldo awalnya. Ya, jadi 2.800.000 itu nama debiturnya adalah Toko Mahakam, yaitu 1.500.000 dan Toko Bengawan 1.300.000. Sama halnya juga dengan utang. Di sini utang ada 3 juta. Nah, utang itu krediturnya itu siapa? Krediturnya adalah PT Sari, cuma satu doang, 3 juta. Nah, sekarang bagaimana caranya kita akan membuat buku besar piutang dulu ya, buku besar piutang. Tadi yang pertama buku besar piutangnya adalah Toko Mahakam. Toko Mahakam. Jadi pada prinsipnya sama seperti membuat buku besar utama. Ya, kolomnya juga sama, ada 4 ya, ada 4, ada bentuk T, ada bentuk ganda ya, atau bentuk skontro, ada bentuk 3 kolom dan ada bentuk 4 kolom. Yang kita kerjakan ini adalah bentuk 4 kolom. Baik, sekarang bagaimana cara mengaplikasikannya dari jurnal khusus ke buku besar pembantunya ya. Pertama saldo, ini sama seperti kemarin, jadi kita ambil dari sini nih PT Mahakam, saldonya 1.500.000. Kalau buku besar pembantu piutang itu saldonya ada di sebelah debit ya, di sebelah debit. Kalau utang di sebelah kredit. Nah, sudah. Kemudian ini refnya tanda checklist ya. Jadi kalau dari saldo tandanya checklist. Kemudian sekarang kamu lihat di jurnal khusus penjualan ya. Kamu lihat di jurnal khusus penjualan. Nah, cari yang Toko Mahakam. Nah, ini ya, tanggal 2012, tahunnya 2000 ya. Tanggal 2012, 4 juta ya, 2012. Nah, PT Toko Mahakam tanggal 20
Kemudian ini keterangannya penjualan kredit, ya, penjualan kredit. Nah, kalau sini refnya jurnal penjualan, JPN, ya, jurnal penjualan. JPN, jurnal penjualan. Debat tadi adalah 4 juta ya, 4 juta. Jadi debat dari 5 juta 500. Kemudian kamu lihat di mana lagi yang ada piutang. Yang ada piutang itu di jurnal penerimaan kas. Ya, kamu cari ada nggak toko Mahakam penerimaan kas. Toko Mahakam, ya, di sini tidak ada, ya, di sini tidak ada, berarti sudah selesai. Ini ada. Nah, kemudian apa berikutnya yaitu buku besar pembantu untuk toko Bengawan, ya, toko Bengawan. Sama seperti tadi ya, kita lihat saldonya. Di sini saldonya berapa toko Bengawan? Nah, 1.300.000 ya, 1.300.000. Nah, langsung di sini 1.300.000. Kemudian lihat lagi di jurnal apa? Di jurnal penjualan, ya, jurnal penjualan. Nah, ini toko Bengawan tanggal 1.500.000 tanggal 1. Nah, sini keterangannya adalah penjualan kredit. Di debat sini, jangan lupa ya, jurnal penjualan JPN halaman 1.500.000 ya, debat jadi bertambah di 2.800.000. Nah, kemudian kamu lihat di jurnal penerimaan kas ada nggak toko Bengawan penerimaan kas. Nah, ini ada ya toko Bengawan piutangnya 1.500.000 tanggal 12 tapi keterangan di sini pelunasan piutang ya, dari jurnal penerimaan kas JNK, jurnal penerimaan kas JNK. Di jurnal penerimaan kas piutangnya itu di sebelah mana nih piutang? Jurnal penerimaan kas. Nih, piutangnya ada di sebelah kredit. Ya, di sebelah kredit. Maka mencatatnya nanti di sebelah kredit. Tapi berbeda tadi yang di jurnal penjualan nih. Piutangnya adalah debit, maka mencatatnya di sebelah debit. Jadi ini nyatetnya di sebelah kredit. Nah, di sebelah kredit 1.500.000 ya, jadi debit kredit jadi berkurang. Ini menjadi 1.300.000. Nah, ini untuk toko Bengawan ya. Nah, sekarang untuk buku besar pembantu utang bagaimana?
Ya, prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Cuma kalau piutang itu saldonya saldo debit, kalau utang saldonya kredit. Nah, tadi saldo awal dari utang itu PT Sari yaitu sebesar 3 juta nih ya, 3 juta. Ini nanti kita catat tanggalnya 1 saldo. Nah, di sini kredit, jangan debit ya, kredit 3 juta. 3 juta. Nah, sekarang lawannya, kalau tadi buku besar pembantu piutang itu dari jurnal penjualan, penerimaan kas dan jurnal umum, maka kalau utang dari jurnal pembelian, pengeluaran kas dan jurnal umum. Kalau tadi di piutangnya nggak ada jurnal umumnya ya. Kalau yang utang sepertinya ada ya. Kita lihat di jurnal pembelian ya, PT Sari ini. Pertama tanggal 2 ya, tanggal 2. Nah, terus di sini utang dagangnya ada di sebelah kredit. Maka nanti kita juga mencatatnya di sebelah kredit. Ya. Nah, tanggal berapa tadi? Tanggal 2.500.000. Tanggal 2. Terus ini keterangannya pembelian kredit. Ya, pembelian kredit. Jurnal pembelian JPB. Ya, halaman 1 sebelah kredit. Jadi 2.500.000. Kredit jadi bertambah di sini 5.500.000. 5.500.000. Kemudian kita lihat lagi di jurnal. Nah, ini jurnal umumnya nggak ada ya. Di jurnal umum yang transaksinya ini ya, kemarin kalau di Bapak ada nih yang tanggal 19 dikirim kembali kepada PT Sari barang yang telah dibeli seharga 400.000. Kemarin ini jurnalnya kan debit, utang dagang dalam kurung PT Sari, kreditnya adalah retur pembelian tanggal 19 ya, tanggal 19 ini 19 retur pembelian. Terus dari mana? Jurnal umum JU halaman 1. Nah, PT Sari itu adanya di debit. Tadi jurnal umumnya adalah debit, utang dagang dalam kurung PT Sari, kredit retur pembelian. Nah, debit kredit jadi berkurang 5.100.000. Kalau sudah ya, kita lihat di jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, bukan penerimaan kas, pengeluaran kas ada nggak? PT Sari pengeluaran kas. Nah, ini PT Sarinya tidak ada, jadi asumsinya adalah selama periode ini kita tidak pernah membayar utang kepada PT Sari. Terus lanjutkan yang tanggal 22 ya, tanggal 22 pembelian kredit terus ini JPB halaman 1 di kredit 2.500.000.
bertambah ya. Jadi 7.600 itu. Nah, kalau sudah, kita tinggal membuat daftar saldo piutang ya. Piutang dan utang. Nanti daftar saldonya kolomnya terdiri dari nomor, nama debitur atau kreditur, alamat kalau ada, dan saldonya ya. Dan saldonya. Di nomor, nah kalau pengumuman itu ya nama debitur. Debitur itu adalah yang diberikan pinjaman ya. Alamatnya di mana, terus saldo. Ini adalah daftar saldo piutang. Daftar saldo piutang. Nomor 1 tadi adalah toko Mahakam. Toko Mahakam. Alamatnya ada nggak ada ya, ya. Mahakam. Nah, yang kamu pindahkan ini adalah yang terakhir ini, yang 5.500.000. 5.500.000. Terus yang kedua yaitu toko Bengawan. Toko Bengawan. Saldonya adalah toko Bengawan apa tadi kita lihat 1.300.000. 1.300.000. 1.300.000. Terus nanti dijumlahkan 6.800.000. Nah, 6.800.000 ini adalah saldo piutang dan ini jumlahnya harus sama dengan buku besar utama piutang dagang ya, 6.800.000. 6.800.000. Sini nih. Nah, ini kan piutang dagangnya buku besar utamanya 6.800.000. Sekarang kita bisa menjelaskan 6.800.000 itu debiturnya itu siapa saja, yaitu tadi toko Mahakam dan toko Bengawan ya. Toko Mahakam piutangnya 5.500.000, toko Bengawan 1.306.800. Jadi kan tadi buku besar utama piutangnya 6.800.000. 6.800.000 itu piutangnya siapa aja, yaitu toko Bengawan dan toko Mahakam ya. Nah, demikian juga yang utangnya ya 7.600.000. Jadi kalau mau dibuat cuma satu ya, daftar piutang. Hanya krediturnya PT
Sari aja ya, daftar saldo utang di sini PT Sari, PT Sari itu 7.600.000, 7.600.000. Jadi nanti juga sama di sini ya, piutang ya, utang dagang 7.600.000. 7.600 itu krediturnya siapa? Yaitu PT Sari. Nama kreditur, bukan debitur. Kreditur itu yang memberikan pinjaman. Kalau debitur yang diberikan pinjaman. Ya, jadi seperti itu cara membuat buku besar pembantu piutang dan utang, sekaligus membuat daftar saldo piutang dan daftar saldo utang. Ya, saya pikir cukup mudah, tidak terlalu sulit, dan nanti tolong dikerjakan untuk yang berikutnya. Soalnya masih soal yang kemarin ya. Ya, mudah-mudahan kalian sudah cukup jelas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.